Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada segenap teman-teman mahasiswa mata kuliah hadis gender yang kami hormati, pada kuliah hari ini tadi saya setelah menanti keaktifan teman-teman dan juga dari pemakalah, tadi sudah disampaikan makalah terkait kontribusi berkaitan perempuan dalam hadis gender, dan juga ada video singkatnya. Lalu dari teman-teman ada juga pertanyaan, dan ternyata sampai saat ini tadi diskusinya kurang begitu aktif. Kalau dalam diskusi grup WA harapan kami, meskipun teman-teman terasa mungkin dalam menjawabnya kurang tepat, tapi ada hal yang mendukung. Kami harap bisa ikut menjawab. Nanti terkait referensi sambil mencari, sambil membuka buku, dan juga sambil mencari data yang lain, kita sambil mengalir. Harapannya dalam perkuliahan hadis gender ini bisa lebih aktif, karena perkuliahan hadis gender ini seharusnya teman-teman dan kami pun juga ingin aktif, akan tapi dari teman-teman juga sendiri tadi kami menunggu kurang begitu aktif. Kami mohon maaf juga karena telat mengirim video ini. Lalu pada kesempatan hari ini saya hanya menambahkan dari makalah. Tadi makalahnya bagus dari teman-teman, tadi menyampaikan makalah tadi terkait beberapa perawi dari kalangan perempuan. Tadi ada Ummu Atiyah, Sayyidatina Aisyah, lalu ada yang lain juga di makalahnya dan juga di video singkatnya tadi. Kami akan menyampaikan secara data bahwa dalam Kutubut Tis'ah itu ada beberapa perawi perempuan yang itu banyak meriwayatkan hadis. Ini dari kalangan sahabat putri dan juga dari kalangan ummahatul mukminin, yakni ada Saudah bintu Zam'ah, ada Aisyah bin Abi Bakar, ada Hafsah binti Umar, ada Ummu Salamah, ada Zainab binti Jahsh, ada Juwairiyah, ada Ummu Habibah, Sofiyah dan sebagainya. Ini dari Kutubut Tis'ah. Jadi dari kitab 9 yang menjadi referensi utama dalam kajian hadis itu riwayat perempuan banyak sekali. Dalam data disebutkan bahwa bagaimana kontribusi perempuan dalam hadis gender. Kalau secara data itu perawi perempuan itu banyak menyampaikan hadis itu berkaitan dengan terkait nikah dan juga terkait hubungan ibadah, terlebih para istri Nabi. Dalam data juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu tercatat meriwayatkan sekitar 5.965 hadis. Ini jumlah yang tidak sedikit. Karena apa? Karena banyak riwayat beliau yang sangat membantu umat Islam dan memahami hadis. Sangat-sangat banyak, terutama masalah ibadah dan terasa masalah hubungan pernikahan. Karena gender itu urusannya ialah mengurus, membahas tentang kajian laki-laki dan perempuan yang tidak dalam masalah biologisnya. Riwayat Sayyidatina Aisyah sangat membantu dalam kajian hadis. Kontribusinya sangat banyak sekali, terutama dalam hadis gender terkait hubungan bagaimana Nabi di rumah, bagaimana Nabi dengan keluarga, bagaimana Nabi dengan masyarakat. Sayyidatina Aisyah sangat banyak tahu karena beliau ialah perempuan yang dinikahi Nabi ketika usia masih kecil, dan itu pun beliau terkenal dengan kecerdasannya, sehingga dari sekian ummahatul mukminin yang paling banyak Sayyidatina Aisyah. Lalu ada lagi Ummu Salamah yang meriwayatkan sekitar 622 hadis. Lalu Maimunah 172 hadis. Hafsah yakni putri dari Sayyidina Umar ini 147 hadis, dan juga Ummu Habibah 144 hadis. Para perempuan istri Nabi ini meriwayatkan hadis sangat berpengaruh juga dalam
teks-teks keagamaan yang kita pelajari, terutama masalah hadis gender, hal itu karena perempuan itu ialah makhluk yang dia itu secara kajian sebagian mengatakan lebih mengutamakan masalah perasaannya. Itu kalau secara umum. Lalu di sini dapat dibuktikan bahwa perempuan juga punya peran penting dalam kajian hadis. Terbukti secara akal Sayyidah Aisyah meriwayatkan 5.965 hadis. Ini jumlah yang sangat-sangat banyak dalam segi perawi hadis, dan ini berkontribusi besar dalam kajian hadis. Dalam kitab Al-Mar'ah fil Islam yang kemarin telah kami share di grup, itu pun juga banyak riwayat cerita tentang Ummahatul Mukminin. Bahkan di akhir kitab ada sejarah yang bahas tentang peran Sayyidatina Khadijah, ada tentang Sayyidatina Aisyah yang bahas tentang ayat wastaftunaka fin nisa, itu juga dijelaskan dalam kitab tersebut. Lalu contohnya bagaimana? Tadi juga disampaikan oleh teman kita di grup. Ini saya baca satu riwayat hadis dari Sahih Ibnu Majah terkait asbabun nuzul ayat qad sami'a Allahu qawla allati tujaduka fi zawjiha tashtaki ila Allah Allah yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dalam ayat ini disampaikan waqad akhraja Ibnu Majah wa Ibnu Abi Hatim al-Hakim wa Ibnu Mardawi wal Baihaqi an Aisyah qalat tabarakalladzi wasa'a sami'ahu kull syai'. Ini riwayatnya dari Sayyidah Aisyah. Ini menjelaskan tentang Khawlah binti Tha'labah yang mana dia itu dizihar oleh suaminya, yakni Aus bin Samit. Khawlah ini adalah salah seorang perempuan yang melaporkan tentang zihar dari suaminya Aus bin Samit. Lalu ketika disampaikan kepada Nabi, lalu Allah yang menjawab. Jadi Khawlah ini orang yang istimewa karena apa yang dikeluhkan beliau ini ternyata dijawab oleh Allah langsung. Beliau melaporkannya ke Nabi, tapi Allah yang menjawab dengan turunnya ayat. Ini awal juz 28. Ini sangat-sangat besar pengaruhnya. Hal ini secara hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dengan hadis ini juga yang bahas tentang kisah Khawlah ini, lalu diturunkannya ayat ini karena Khawlah membuat peran perempuan ini dalam hadis sangat besar. Bahkan gak hanya dalam hadis, dalam Al-Quran pun ada Al-Quran yang itu diturunkan untuk menjawab pertanyaan seorang perempuan. Oleh karena itu tidak heran ketika suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah beliau ketika masa menjadi khalifah bertemu dengan Khawlah. Ketika itu Khawlah ketemu dengan Sayyidina Umar, langsung Khawlah marah-marahi Sayyidina Umar. Kamu ini bagaimana, kekuranganmu ini, kurangmu ini. Hal ini disampaikan Khawlah secara langsung kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ini juga termasuk etika kita ketika belajar hadis. Ketika kita mau demo dengan pemerintah, kalau bisa kita temui langsung pemerintahnya bersangkutan. Kita temui di PRT, kita temui langsung bupati ataupun yang lainnya. Jangan kita malah membuat kerusakan di mana-mana, membuat kerusuhan dan sebagainya. Ini etika kita belajar hadis Nabi seperti itu. Lalu ketika itu ada salah satu warga yang berada di daerah Madinah ketika itu yang menjawab, ya Allah, Amirul Mukminin kok dimarahi seorang perempuan. Jadi sahabat Sayyidina Umar mengatakan demikian. Lalu jawab Sayyidina Umar, bagaimana? Saya ini dimarahi oleh Khawlah. Ini enggak apa-apa. Nabi aja pernah diprotes oleh Khawlah ini. Akan tetapi protesnya itu justru yang menjawab ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjawab ialah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha tashtaki ila Allah, itu turun karena protesnya Khawlah kepada Nabi, dan itu langsung dijawab oleh Allah dalam ayat. Nah, karena itu kontribusi perempuan dalam periwayatan hadis gender, mungkin jika kemarin yang disampaikan oleh teman-teman perawinya bukan dari kalangan perempuan, hadis gender itu riwayatnya sangat banyak sekali. Yang mungkin kemarin disampaikan teman-teman di grup itu mungkin tidak dari perawi perempuan, tapi sebetulnya masih banyak lagi. Hal itu yang perlu kita kaji. Oleh karena itu dalam mata kuliah ini, teman-teman kalau seandainya mungkin di jam kuliah ini ada yang kerja, ada yang belum sempat
bertanya nanti jika ketika jam kuliah ternyata setelah jam kuliah ada pertanyaan terkait hadis gender, bisa ditanyakan di grup. Nanti meskipun mungkin bahasnya agak lama karena mungkin teman-teman ada yang punya uzur, bisa kita lanjutkan diskusi ini, karena diskusi ini ialah sarana kita untuk menggali kajian ilmu yang lebih dalam, dan itulah tujuan kita belajar di kampus. Meskipun secara online kita tetap mendapat ilmu yang banyak. Demikian dari kami, sedikit tambahan. Kami harap teman-teman bisa melanjutkan diskusi meskipun ini sudah selesai jam kuliah dengan waktu yang santai. Dari kami mohon maaf kurang lebihnya. Wa'afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.